pertanyaan dari tim 1 tentang konferensi meja bundar dilakukan untuk mengurai permasalahan politik antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat sebagai RIS, dan Belanda menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun dalam pengakuan kedaulatan. Sepanjang periode 1945 sampai 1949, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Berbagai perundingan digelar baik di dalam maupun luar negeri. Perjuangan diplomasi ini akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya kedaulatan Indonesia secara de jure oleh Belanda. Pada akhir tahun 1949, Indonesia berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia layak menjadi negara merdeka yang berkedaulatan penuh. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan, konferensi meja bundar hasil dari proses diplomatik yang menghasilkan pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Ini adalah akhir resmi dari upaya kolonialisme Belanda yang dicatat di medan berdiri dan bukan di medan perang. Bisa bicara kelompokku? Ya, silakan. Tidak. Mawar tak mawar tak? Mawar ada mau dari sekarang. Pertanyaannya, apa yang memicu konferensi meja bundar jika bukan karena perang fisik, gerilya? Tambahin nih. Masih ada waktu 1 menit. Tambah yang aku kita angkat tidak. Yang mau berulang-ulang juga ngomong tidak apa-apa. Itu artinya plus nilainya. Siapa? Kenapa? Oh, biar meja lagi dulu ya. Kita dulu nak. Apa yang memicu terjadinya itu meja bundar? Bukan apa isinya meja bundar? Tidak peduli. Apa yang memicu terjadinya? Kalau bukan pada tanggal 1 Maret. Kan penyebab terjadinya itu Pak jelaskan keunggulannya diplomasi sebenarnya apa sih? Kita juga pertahankan ini sebenarnya keunggulan dari perjuangan fisik itu apa? Mana semua punya kasihan dan kekurangan. Itu yang kalian jelaskan. Perjanjian bukan hanya KMP saja, ada Review, ada Rizal-Jati, ada Pegawai. Perjuangan, banyak perjuangan. Bukan hanya Surabaya, ada Ambarawa, ada Semarang, ada Semarang, ada yang terjadi bentrokan Siapa yang belum? Nela belum. Atifa juga. Mira. Ini. Syifa. Afif juga belum ya? Afif juga belum. Panas ibu hatiku. Panas di hatiku. Ayo, silakan. Apa yang latar belakang
berupa bantuan ECA (Economic Cooperation Administration) dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjatanya ke belakang garis gencatan senjata Revilla, membebaskan pejabat penjara Indonesia yang kawan dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga memaksa Belanda akan menepati janjinya untuk mengalahkan konferensi meja bundar di Den Haag pada waktu singkat mungkin untuk Interupsi. kedaulatan penyerahan kepada Republik Indonesia Serikat. Tidak selanjutnya janji akan memberikan keuangan dan ekonomi kepada Republik Indonesia Serikat sesudah penyerahan Interupsi. Berarti secara tidak langsung setuju dengan yang bersenjata diplomasi. Berarti secara tidak langsung setuju dengan argumen yang kelompok satu. Iya, melalui Jangan. Secara tidak langsung tim lawan setuju dengan opini kami bahwa KMB itu terjadi karena setelahnya perang fisik. Kenapa saya menyebutkan hal tersebut? Karena AS dan alias Amerika Serikat dan PBB itu baru dia menyuruh Belanda untuk duduk di meja perundingan karena setelah banyaknya tekanan militer dan ekonomi. Karena di sini ini tidak ada adukan di sini karena di sini kan Baiklah, tadi tim 1 mengatakan bahwa argumennya itu benar. Memang benar yang melatar belakangi konferensi meja bundar itu karena kekuatan bersenjata. Tapi yang kita debatkan di sini adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Apakah dengan apakah jika kekuatan bersenjata terus digunakan, bagaimana negara baru bisa fokus membangun ekonomi, pendidikan, kesehatan rakyat, dan perang justru melanjutkan negara dari dalam? Karena yang kita debatkan ini di sini bagaimana caranya supaya mempertahankan kemerdekaan. Melakukan peperangan kekuatan bersenjata itu bisa melemahkan negara. Saya persilakan tim 1 untuk berbicara dalam acara ini. Oke, baik, 16 Ismail. Sebenarnya tim lawan tidak pernah membahas kejadian Kerjati dan Redfield karena keduanya gagal total. Pertama, perjanjian Kerjati. Perjanjian ini mengakui de facto Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Maluku. Hal ini artinya Belanda masih menguasai wilayah lain dan memecah belah kesatuan. Indonesia juga harus menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda. Meski hal ini ditandai sebagai kemerdekaan Indonesia, namun hal ini juga menjadi dalih bagi Belanda untuk melakukan agresi militer pertama. Tujuan dari agresi militer pertama adalah menghancurkan keberadaan NKRI dan menduduki daerah-daerah Indonesia yang dianggap penting dan kaya sumber daya alam. Dan ada juga perjanjian Redfield pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan setelah perjanjian Kerjati. Pada saat itu, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara untuk membantu penyelesaian konflik. Namun, perjanjian
agresi militer 2. Belanda melancarkan agresi militer 2 dengan menyerbu Yogyakarta pada saat itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Terjadi penculikan pemimpin Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Diplomasi tidak membuat Belanda berhenti menyerang. Justru mereka menggunakan diplomasi untuk memperkuat posisi militer mereka. Sejarah membuktikan negara-negara besar baru menghormati posisi Indonesia dalam diplomasi setelah Inggris bersenjata menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa dikalahkan begitu saja. Silakan, masih ada waktunya 12 detik. Ibu, boleh pakai Masih ada 5 menit tidak? Ibu di ujung PPS. Oke, saya persilahkan Nadila Ratu berkata waktu diskusi. Kita tidak bisa hanya melihat perjanjian dan sebagai kegagalan diplomasi. Justru perjanjian itu adalah bagian dari strategi diplomasi jangka panjang untuk mendapatkan hukum internasional. Kemenangan di bidang perang tanpa pengakuan negara lain tidak akan membuat kemerdekaan bertahan lama. Negara tersebut tetap berisiko dianggap wilayah pemberontak atau wilayah sengketa. Meskipun perjanjian Renville merugikan Indonesia secara wilayah karena Belanda masih menjalankan kontrol atas Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tapi sedangkan Indonesia hanya menguasai Jogja dan sekitarnya, tetapi menguntungkan secara politik karena pengakuan internasional atas ekstensi Republik Indonesia, pemerintah Indonesia dan dasar untuk perundingan selanjutnya mendukung kemerdekaan penuh pada 1949. Oke. Tidak ada. Oke ya. Masih ada waktu. Ada waktu. Tutup. Tutup. Ayo tutup. Tutup nih, Bu. Siapa? Ada? Tidak bisa makan. Oke. Masih ada dia, Pak. Ibu mesra nih. Pipis saya guys, jadi aku mau pipis. Pernyataan? Jika diplomasi saja cukup, mengapa Belanda butuh 4 tahun dan 2 agresi militer sebelum akhirnya angkat kaki dari Indonesia? Apa? Boleh diulang? Boleh diulang? Belum pindah bulan ini moderator. Belum nih? Langsung saja, langsung. Jika diplomasi saja cukup, mengapa Belanda butuh 4 tahun dan 2 agresi militer sebelum akhirnya angkat kaki dari Indonesia? Kalau rakyat Indonesia tidak mengikat senjata, dunia tidak akan tahu bahwa kami serius mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian hanya dihargai kalau kita punya kekuatan. Diplomasi tanpa senjata hanyalah kata-kata kosong. Diplomasi tanpa senjata Hanyalah kata-kata kosong. Bayangkan negosiasi antar dua pihak di mana salah satu pihak tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Jika perundingan gagal, pihak yang kuat akan selalu mendominasi. Tanpa perjuangan bersenjata, diplomasi tak akan punya taring. Cara bersenjata dalam menyatakan pada dunia bahwa Indonesia layak dan mampu mempertahankan kemerdekaannya.
Masih bisa kan? Masih bisa. Masih bisa. Catat pertanyaannya. Satu lagi. Di depan jawabannya. Masih ada. Masih ada. Wih, menyelesaikan pertanyaan. Ya, masih lanjut lagi pertanyaannya. Oke, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Sekali mah pipis cu, anjay.